Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru, pada video kali ini saya akan membagikan informasi berkaitan dengan proses seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Tapi sebelum itu, mohon like, share, and subscribe. Baik, Bapak dan Ibu guru, perlu saya sampaikan bahwa masih terdapat guru yang belum melakukan PPG dalam jabatan. Ini adalah wilayah 10 besar provinsi dengan kandidat seleksi tahun 2023 sasaran B. Dari mulai Aceh sampai dengan Jawa Barat ini sasaran yang akan diikutsertakan dalam seleksi administrasi pendidikan profesi guru tahun 2023. Bapak dan Ibu, sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan bahwa seleksi administrasi untuk yang tahun 2023 ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama sasaran kategori A, yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022. Seluruh Indonesia ada 352.668. Ini yang sudah dinyatakan lulus administrasi tahun 2022. Lalu yang kedua, yaitu sasaran kategori B, guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387. Bagi guru sasaran kategori A, tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Jadi sekali lagi, yang lulus administrasi yang termasuk ke dalam kategori A, itu tidak perlu melakukan seleksi administrasi. Guru sasaran kategori A perlu melakukan penyesuaian bidang studi karena adanya perubahan nomenklatur bidang studi PPG tentang jabatan tahun 2023. Nah, maksudnya apa? Bapak dan Ibu, kalau sebelumnya Bapak Ibu memiliki ijazah misalkan bahasa Inggris, lalu kemudian sekarang memiliki memiliki ijazah PGSD misalkan, maka yang kategori A ini hanya perlu melakukan penyesuaian apabila pada saat awal itu ijazahnya bahasa Inggris, lalu kemudian punya punya ijazah PGSD misalkan, maka yang perlu dilakukan adalah hanya penyesuaian dari bidang studi yang tadi berubah dari bahasa Inggris ke PGSD misalkan. Lalu kemudian bagi guru sasaran kategori B, wajib mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei 2023. Kalau yang tadi penyesuaian yang kategori itu mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Lalu, Bapak dan Ibu, selanjutnya kriteria sasaran itu yang pertama kategori A itu sudah pernah melakukan registrasi dan perpal tetapi belum mengikuti atau belum lulus seleksi akademik. Sementara yang kategori B memenuhi persyaratan sesuai data Dapodik dan belum pernah registrasi seleksi administrasi. Jadi yang kategori B itu belum pernah mengikuti seleksi administrasi pada lamanya PPG. Berkaitan dengan registrasi konfirmasi bidang studi PPG. Nah, maksudnya tadi sudah saya sebutkan bahwa apabila ada perubahan kepemilikan ijazah yang tadinya misalkan bahasa Inggris ke PGSD, lalu nanti Bapak Ibu tinggal melakukan konfirmasi di akun SIM PKB masing-masing. Sementara yang kategori B itu registrasi baru. Seleksi administrasi ulang apabila mengubah bidang studi dari sebelumnya. Jadi yang kategori A itu ada seleksi administrasi ulang. Kalau seandainya ada perubahan bidang studi yang dimilikinya. Kemudian yang kategori B mengikuti seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, data ini, data yang diambil dari calon peserta PPG itu berdasarkan cut-off dari Dapodik pada tanggal 12 Mei 2023. Jadi ini tidak real time, tetapi diambil pada tanggal 12 Mei cut-off-nya. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Yang pertama untuk kategori A, penyesuaian bidang studi 10 sampai dengan 15 Juni 2023, yang kemudian akan dilakukan pengumuman pada tanggal
Juli. Sementara untuk kategori B, pendaftaran atau ajuan berkas 30 Mei sampai 11 Juni, perbaikan berkas 12 sampai 8 Juni, verifikasi dan validasi oleh petugas 12 Juni sampai dengan 1 Juli, dan pengumuman 5 Juli. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang masuk ke dalam kategori A maupun kategori B, jangan lupa selalu memantau SIM PKB masing-masing. Nah, lalu dokumen apa yang harus dipersiapkan, yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah hasil pindai scan ijazah S1 atau DP4. Asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat permintaan dari Dirjen. Jadi itu yang pertama. Jadi scan ijazahnya, kalau asli scan-nya tidak perlu dilegalisir ya, kecuali fotokopi. Yang kedua, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ya. Misalkan Bapak dan Ibu sekarang posisinya P3K, bukan pada saat P3K, tapi pada saat Bapak Ibu diangkat menjadi guru. Ya. Yang ketiga, hasil pindai scan asli atau fotokopi asli atau fotokopi legalisir. Jadi kalau asli tidak perlu legalisir, kalau fotokopi perlu dilegalisir. Sesuai dokumen dengan status kepegawaian sebagai berikut. Ini yang perlu dipersiapkan, SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS ya. Kemudian SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan 31 Desember 2023. Bagi guru P3K, SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021, 2022, dan 2022-2023. Bagi guru non-ASN di sekolah negeri, asli atau fotokopi dilegalisir Dinas Pendidikan atau provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi SK pengangkatan 2 tahun terakhir kan biasanya ada Bapak Ibu, SK itu selalu diperbaharui setiap tahun bagi guru non ASN di sekolah negeri. Kemudian yang berikutnya, SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021-2022 dan 2020-2023 bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dari swasta. Dilegalisir oleh ketua yayasan. Bagi guru, hasil pindai SK pembagian tugas mengajar terakhir. Nah, jadi ini nanti diminta juga hasil pembagian SK mengajar bagi ibu dan ibu yang bertugas sebagai guru. Bagi kepala sekolah, itu pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah, asli atau fotokopi, dilegalisir. Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketua yayasan bagi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lalu kemudian hasil pindai atau fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nah, ini yang perlu dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu ketika akan mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, lalu bagaimana mekanismenya Bapak dan Ibu? Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk masuk ke SIM PKB, tinggal Bapak dan Ibu memasukkan pada browser dengan alamatnya ppg.kemdikbud.go.id, lalu kemudian login SIM PKB. Nah, SIM PKB ini merupakan informasi yang terpusat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang melayani beberapa informasi lah ya, sehingga Bapak dan Ibu mohon selalu memantau SIM PKB-nya terutama bagi guru yang belum PPG ya. Lalu kemudian, nah Bapak dan Ibu tinggal dipilih Bapak Ibu masuknya ke PPG dalam jabatan, nanti masuk menggunakan akun SIM PKB yang sudah dimiliki. Nah, ini adalah tahapannya, tahapan umum pelaksanaan seleksi administrasi sampai dengan selesai untuk PPG tahun 2023. Ini mohon maaf 2022 tulisannya. Yang pertama, registrasi dan verifikasi peserta, lalu kemudian seleksi administrasi sampai dengan kelulusan dan penerbitan NRG. Ini tahapannya panjang sekali proses untuk yang PPG tahun 2023. Jadi sekali lagi mohon Bapak dan Ibu karena prosesnya panjang, lama sekali, dan apalagi nanti pada saat
pelaksanaan PPG. Bagi Bapak dan Ibu yang masih mengajar, mungkin nanti pelaksanaan PPG-nya bisa Senin sampai Sabtu dan diberikan tugas-tugas yang lumayan berat dari LPTK-nya. Ini alur registrasinya, Bapak dan Ibu. Ya, cut off-nya ingat diambil pada tanggal 12 Mei tahun 2023. Sasaran data NIK-nya valid, memiliki NUPTK, belum bersertifikasi, berstatus aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, lalu berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Tercatat dalam Dapodik, terundang sebagai sasaran PPG 2023 yang nanti muncul pada ada notifikasi di akun SIM PKB-nya. Nah, tadi di awal apabila ada yang perubahan bidang studi, nah ini adalah penyesuaiannya bidang studi PPG tahun 2022, lalu ada bidang studi PPG tahun 2023. Ini yang linearitas untuk yang perubahan ijazah. Saya lewat, sudah di ini. Nah, kemudian alurnya pengajuan profil berkas administrasi, melengkapi profil dan linearitas, unggah atau pindai berkas ijazah. Ingat ini semuanya ada di SIM PKB ya. Unggah pindai berkas SK pengangkatan pertama, pindai SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir, unggah SK pembagian tugas mengajar, pindaian fakta integritas. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu mengupload ya berkas-berkas yang ada di SIM PKB-nya, lalu kemudian nanti akan diperpal oleh BGP, nanti ada 3 kategori yang tolak permanen, perbaikan, setuju. Ya, mungkin nanti ada beberapa yang tolak permanen, mungkin ada beberapa yang ditolak kalau seandainya misalkan syarat-syaratnya sudah tidak terpenuhi. Lalu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan upload berkas pada SIM PKB, jangan lupa pantau terus karena mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang harus ada perbaikan nanti dimunculkan pada notifikasinya ada perbaikan. Nanti muncul tolak perbaikan dan ada yang setuju. Kalau disetujui berarti lulus seleksi administrasinya. Berikutnya, Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu masuk di SIM PKB nanti muncul notifikasi konfirmasi bidang studi. Ya, di sini pengumuman kandidat PPG dalam jabatan 2023, ada pilihannya konfirmasi PPG dalam jabatan 2023, kemudian tinggal klik, nanti akan dilanjutkan ke informasi berikutnya. Ini ada konfirmasinya, apabila Bapak Ibu nanti akan mengubah bidang studi, tinggal ubah bidang studi status PPG, kalau tidak mengubah konfirmasi pendaftaran. Nah, Bapak dan Ibu di sini nanti setelah semuanya cek centang biru, centang hijau di sini, Bapak Ibu, setelah kelihatan misalkan ada di sini sudah checklist, Bapak Ibu tinggal melengkapi profil saja. Jadi nanti kalau sudah checklist, lengkapi profilnya. Nah, bagi yang kandidat yang ada kekurangan, biasanya di sini ada status NIK-nya tidak valid atau NPWK-nya tidak valid, mohon segera diperbaiki sesuai dengan kewenangannya ya. NIK misalkan ke Dukcapil, NUPTK coba berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, kalau sudah diklik lengkapi profilnya. Ini nanti di sini muncul lengkapi profil, persyaratan kelengkapan data, persyaratan wajibnya, di sini muncul informasinya, pastikan berkas wajib seluruhnya telah diunggah. Berkas dalam format PDF minimal 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Jadi semuanya dipindai dan diupload di SIM PKB masing-masing. Berkasnya kalau sudah bila ada satu atau lebih status tidak hijau, ini misalkan tidak hijau, maka berkas tidak bisa diajukan. Di sini nanti ajukan berkasnya tidak bisa karena ada beberapa berkas yang masih berwarna silang merah. Nah, kalau sudah hijau begini, centang hijau, maka Bapak Ibu tinggal kliklah saja ajukan berkasnya. Kemudian di sini ya tadi, nah kalau sudah tadi hijau bisa langsung diajukan. Nah, pastikan Bapak Ibu telah muncul ajuan Anda berhasil diajukan. Tinggal tutup. Berarti Bapak dan Ibu nanti tinggal menunggu notifikasi, periksa, pantau terus SIM PKB-nya, khawatir ada perbaikan tolak permanen misalkan atau tolak perbaikan atau disetujui.
Jadi mantau kami yang nanti yang sebagai admin tinggal melihat, memantau dan akan memberitahukan apabila ada yang kekurangan berkas. Itu saja mungkin. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.